Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah berjanji bahwa Ia akan menyelamatkan umat yang taat kepadanya. Seperti yang dinyatakan dalam Sakaria 8 ayat yang ke-8. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Mari dengan bangkit berdiri kita awali ibadah kita dengan menyanyikan pujian baginya.
Setiap janji dan doa, setiap langkah iman, tiap karya yang ku buat, karena anugerahnya. Tiap gunung yang ku panjat, tiap harapan dan berkat yang ku beri ke sesama, karena anugerahnya. Anugerah dari Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, Kristuslah penuntunku, dalam Dia kita maju. Tiap jiwa yang ku raih, tiap hati yang ku sentuh, tiap damai yang ku sebar, karena anugerahnya. Tiap kasih yang terucap, air mata yang ku usap, tiap duka jadi pujian, karena anugerahnya. Anugerah dari Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, Kristuslah penuntunku, dalam Dia kita maju. Anugerah dari Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, Kristuslah penuntunku, dalam Dia kita maju. Anugerah dari Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, Kristuslah penuntunku, dalam Dia kita maju, semua karena anugerahnya. Zakaria 8 ayat 1-8. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia
dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam jumpa umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno yang saat ini melayani di GKI Wiyung Residen Surabaya, sebuah jemaat yang hidup berdampingan dengan 5 agama lain di Kompleks Perumahan Royal Residen Surabaya. Dalam rangkaian ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati, saya ingin berbagi firman Tuhan untuk kita semuanya. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, mengingat Engkau adalah Allah yang tak pernah berhenti untuk membimbing dan menuntun kami. Saat kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, oleh karena itulah Tuhan, tolong sertai dan bimbing kami dalam Roh Kudus-Mu, agar firman yang boleh kami baca dan kami renungkan itu dapat kami pahami dengan baik dan menjadi bagian dalam depan kami. Dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Umat Tuhan, renungan kali ini saya berikan tema janji keselamatan Tuhan dengan bacaan dari Zakaria pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan edisi yang pertama. Demikian firman Tuhan dalam Zakaria 8 ayat yang pertama sampai dengan 8. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Bagilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Bagilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Bagilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Bagilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan klise yang kerap kali kita dengar, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak senantiasa mulus-mulus saja, namun juga dipenuhi dengan berbagai macam dinamika. Kita semua tahu akan kebenaran pernyataan tersebut. Namun pertanyaannya adalah, benarkah kita menyadarinya? Sebab ada banyak orang menjalani kehidupan ini dalam sebuah ilusi. Mengapa demikian? Karena bagi mereka terlalu sulit untuk menghadapi realitas yang ada, bahwa ada persoalan, kesesakan, dan kepahitan hidup. Bagi mereka hidup ini haruslah kehidupan yang penuh dengan keindahan, kehidupan yang penuh dengan kenyamanan. Oleh karena itu sulit bagi mereka untuk menerima realitas
bahwa ada persoalan, kesesakan, dan kepahitan dalam hidup ini. Kesulitan ini akan menjadi semakin parah ketika kita tidak mampu lagi melihat Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika doa-doa yang kita panjatkan seakan tidak pernah didengarkan Tuhan. Dan karena itu kita mulai mencoba realistis, namun dalam sikap yang pesimis karena tak melihat Tuhan. Ungkapan ayat 6 menarik untuk kita lihat. Yaitu bagi sisa-sisa bangsa Israel adalah sebuah keajaiban kalau mereka mengalami pembebasan. Mengapa mereka menganggap demikian? Karena mereka melihat realitasnya bahwa mereka menjadi bangsa tawanan dari sebuah bangsa yang kuat. Posisi mereka sebagai bangsa tawanan bukan hanya bermakna bahwa mereka sebagai sebuah bangsa yang telah kalah, namun bisa juga dimaknai oleh sebagian orang bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhannya telah kalah. Oleh karena itu, mencoba menerima realitas yang ada dalam sikap pesimis dalam pertolongan Tuhan, itulah yang dilakukan oleh sebagian besar mereka yang berada dalam pembuangan. Namun, sekarang Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dan membebaskan mereka serta mengembalikannya ke Yerusalem. Tak hanya menyelamatkan dan membebaskan saja, melainkan Tuhan tetap berkenan menjadi Allah bagi bangsa Israel dalam kesetiaan dan kebesaran dan kebenarannya. Realitas inilah yang kemudian dihidupi oleh umat Israel. Dan hal yang sama sesungguhnya juga diberlakukan kepada kita, khususnya Jemaat GKI Kebonjati, sehingga dapat memasuki usia ulang tahun yang ke-100 ini. Saya yakin kehidupan menggereja yang selama ini telah dijalani tidak senantiasa baik-baik saja. Ada masa-masa kelam yang pernah melanda, dan saat itu tentu kita bergumul sedemikian hebat. Namun kalau sampai saat ini kita masuki usia yang ke-100, karena Tuhanlah yang menjadi penyelamat kehidupan menggereja. Dia tak hanya berjanji untuk memberikan keselamatan, namun Dia sudah bertindak untuk menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan menggereja dan juga kehidupan pribadi kita. Karena itu percayakanlah kehidupan menggereja dan pribadi kita dalam karya keselamatan Allah. Maka kita akan menyaksikan dan mengalami begitu luar biasanya Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dulu kita berkata, apakah mungkin ada keajaiban dari Allah? Namun saatnya kita akan mengatakan, Tuhan itu sungguh ajaib dan teramat ajaib. Karya-karya Tuhan itu ada banyak kali di luar nalar kita. Oleh karena itu, percayakanlah kehidupan kita di dalam tangan Allah yang penuh kuasa itu. Tuhan memberkati kita semua, khususnya Jemaat GKI Kebonjati. Amin. Mari kita kembali dalam doa. Tuhan, kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu untuk memanjatkan doa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena untuk kesekian kalinya Engkau menegaskan atas kami bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Engkaulah Allah yang akan menyelamatkan umat manusia yang berada dalam keterpurukan. Engkaulah Allah yang bertindak dan berkarya. Dan itulah yang kami imani juga Engkau lakukan dalam kehidupan menggereja di GKI Kebonjati sehingga sampai usia yang ke-100 ini. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami percayakan kehidupan menggereja di GKI Kebonjati berada dalam tangan kasih setiamu. Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang menopang, Engkaulah yang berkarya di dalamnya, sehingga nama-Mu terus diagungkan dan dimuliakan melalui karya layanan yang mereka hasilkan itu. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Umat Tuhan, bersama dengan anggota jemaat dan majelis jemaat GKI Wiyung Residen, kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun ke-100 bagi Bapak Ibu sekalian yang berada menjadi anggota dan simpatisan GKI Kebonjati. Kiranya Tuhan terus menyertai, kiranya Tuhan terus memberkati, dan kiranya Tuhan terus memakai GKI Kebonjati sebagai saluran berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan terus diagungkan dan dimuliakan di dalam kesemuanya itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Harapan saya kiranya seluruh pendeta, penatua, dan aktivis pelayan di semua komisi
Kita saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling membantu untuk setiap event ataupun rencana kerja yang sudah digagas untuk kebaikan dan kemajuan gereja kita bersama. Buang jauh-jauh segala rasa mudah tersinggung supaya gereja Bonti tetap menjadi rumah kita yang nyaman. Rumah untuk setiap anggota keluarga besar GKI Kebonjati. Dan untuk anggota jemaat Bonti yang belum terlibat pelayanan apapun di gereja ini, saya sungguh berharap saudara semua dapat ikut ambil bagian dan terlibat dalam hal yang terkecil sekalipun. Karena kepedulian, keterlibatan, dan kerjasama kita semua akan membuat gereja kita tercinta ini semakin berdampak nyata yang dapat dirasakan oleh kita sendiri maupun masyarakat luas. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk gereja kita yang tercinta GKI Kebonjati. Semoga cahaya yang dipancarkan tidak menjadi redup tertutup oleh kebisingan dunia, tapi kiranya cahaya kita semakin terang dan dapat dirasakan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sekalian, kalau bicara soal kebaikan Tuhan itu buat saya banyak sekali yang harus ceritakan. Kadang bingung mau cerita apa yang akan disampaikan. Tetapi ada satu pengalaman menarik ketika saya belum menjadi seorang pendeta, masih dalam praktek pelayanan. Saya ingin bercerita bahwa seringkali kita punya harapan, punya isi doa, tapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Dan tetapi cara Tuhan menjawab dengan cara berbeda itu luar biasa. Ketika saya tingkat 5, masuki tahun kelima kuliah di STT Jakarta, saya ditempatkan di sebuah jemaat, di sebuah pulau kecil di atas pulau Sulawesi, namanya Pulau Bangka. Dan beberapa hari sekali saya suka ke kota Manado, itu harus melewati Selat Bangka namanya. Sekitar kalau naik perahu sekitar 1 jam. Nah, suatu hari saya ke kota Manado untuk berjumpa dengan pimpinan sinode gereja di mana saya praktek pelayanan. Dan biasa saya kira-kira harus sampai jam 4 sore di kota Likupang, karena itulah perahu terakhir menuju pulau di mana saya melayani. Dan itu hari Sabtu, saudara sekalian, dan besok Minggu saya pelayanan khotbah Minggu, ibadahnya sih Minggu sore, saudara sekalian. Saya sampai di kota Likupang, pinggir pantai itu, ternyata saya sudah terlambat, dan saya nggak sadar kalau terlambat. Orang kalau mau masuk melewati pelabuhan yang saya suka lewati itu harus lewat pasar, dan orang berteriak, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Saya nggak kira kalau mereka memanggil situ pendeta, karena merasa belum pendeta, jadi cuek aja begitu ya. Karena saya pikir itu bukan manggil saya, mereka manggil saya Pak Pendeta, Pak Pendeta. Dan saya sadar bahwa panggilan Pak Pendeta buat saya itu ketika salah seorang pedagang di pasar mengatakan, sambil menepu Pak Pendeta, perahunya sudah pergi. Jadi Pak Pendeta pilihannya adalah tinggal di pasar bersama dengan kami, menunggu dijemput besok pagi. Di bayangan saya adalah saya harus nginep di pasar, tidur di pasar bersama para pedagang. Itu oke, nggak apa-apa. Mereka mengatakan bahwa jemaat yang akan saya layani itu akan menjemput kembali besok pagi. Lalu saya berkata dalam Tuhan, saya di pinggir pantai, ya Tuhan, apakah tidak ada cara lain selain harus tidur di pasar sepanjang malam di pasar? Apakah tidak ada pertolongan lain? Ya Tuhan, kenapa tidak bisa menunggu perahu itu? Padahal hanya telat 15 menit. Ketika berkata begitu, saya bilang, Tuhan tolong, karena besok saya mau pelayanan hari Minggu. Lalu tiba-tiba ada seorang anak muda mengatakan, Pak Pendeta mau ke Pulau Bangka kan? Ya, saya bilang. Oke Pak Pendeta,
jangan pergi kemana-mana. Saya akan bantu Pak Pendeta, saya akan carikan perahu ke sana. Saya menunggu di pantai, saudara sekalian. Lalu kemudian, tak lama kemudian, anak muda itu bersama dengan 2 orang laki-laki dan mengatakan, Pak Pendeta, 2 orang ini akan bersedia menolong Bapak mengantar ke Pulau Bangka malam ini. Tetapi tidak langsung ke desa karena mereka ke pulau yang sebelah. Jadi kalau harus ke desa Bapak layani, mereka berputar, kita akan turun di ujung pulau, sisi yang lain. Nanti kita jalan kaki. Apakah Pak Pendeta bersedia? Lalu dia mengatakan 2 orang laki-laki inilah penatua di gereja juga. Yang bulan depan, kata mereka, akan Bapak layani. Oh, saya berkata, iya, saya ingat. Saya memang bulan depan akan ditugaskan di pulau yang lain. Kami berkenalan dan kemudian melanjutkan perjalanan di jam 10 malam itu, saudara sekalian. Jam 10 malam, saya naik perahu yang hanya nempel pas pantat saja. Melewati lautan yang penuh dengan gelombang besar. Tibalah di ujung pulau yang lain. Lalu anak muda mengatakan, kita turun sih Pak Pendeta, kita menembus hutan sepanjang malam. Wah, kebayang harus menembus hutan. Tapi saya yakin Tuhan menolong. Dan kita sampai kami tiba di sebuah desa, sebuah perkampungan Muslim. Dan mengatakan, Pak Pendeta tunggu di sini, saya akan datang ke sebuah rumah. Lalu dia mengetuk sebuah pintu rumah dan mengatakan, ketika yang punya rumah masuk, kelupa datang dan mengatakan, Pak Pendeta butuh senter, butuh parang untuk melewati hutan malam ini supaya besok bisa melayani di gereja. Dan orang itu tanpa berpikir panjang langsung meminjamkan senter dan parang yang panjang agar kami bisa melewati hutan sepanjang malam itu. Dan betul kami melewati sepanjang malam melewati hutan itu. Sekitar jam 5 pagi kami sampai di desa. Terjadi berita yang luar biasa bahwa saya tiba jam 5 pagi di desa dampingi seorang anak muda. Tetapi yang paling menggemparkan bukan karena saya tiba di desa itu, saudara sekalian. Bukan. Yang membuat mereka gempar, heran adalah siapa yang mengantar saya. Ternyata yang mengantar saya itu, anak muda itu adalah anak muda yang sudah sekian tahun tidak pernah kembali ke desa. Yang sudah dianggap hilang oleh penduduk desa. Tapi dia justru menjadi penyelamat saya untuk mengantar. Dan mereka mengatakan, luar biasa peristiwa subuh hari ini. Pak Pendeta bisa tiba di desa dengan selamat. Dan kami bisa berjumpa dengan anak kami yang sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa. Dan saya merenung di situ. Inilah cara Tuhan menolong. Bayangan saya adalah, Tuhan kenapa nggak tunggu 15 menit saja kok sampai ditinggal? Tuhan kenapa alternatifnya harus tidur di pasar? Tapi ternyata pertolongan Tuhan lain. Tuhan menjawab doa saya untuk bisa sampai di desa itu, untuk saya pelayanan di desa itu, di pulau itu. Tapi dengan cara yang lain Tuhan menolong. Dari pengalaman ini, Bapak sekalian, yakinlah bahwa jalan hidup kita selalu ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Seringkali kita berdoa pada Tuhan, kita berharap Tuhan menjawab harapan-harapan kita dengan apa yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan apa yang kita inginkan, tetapi yang terbaik yang dapat Tuhan berikan buat kita. Dan semoga pengalaman ini juga bermanfaat buat kita semua sekalian. Yakinlah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Bapa yang mana, jikalau anak yang minta roti akan diberikan batu, kalau minta ikan akan diberikan ular. Jika Bapa yang manusia saja tahu yang terbaik, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, bagi Tuhan kita yang begitu baik, pasti dapat memberikan yang terbaik dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur dan kerendahan. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih untuk janji keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur karena dalam kasih-Mu Engkau telah menyediakan jalan keselamatan bagi kami, manusia yang penuh dosa. Engkau menepati setiap firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan memberikan pengharapan di tengah segala kesulitan. Tuhan,
Ajar kami untuk terus percaya kepada janji-Mu, meskipun terkadang dunia ini menawarkan keraguan dan tantangan. Berikan kami iman yang teguh untuk tetap berjalan di jalan-Mu, dan hati yang setia untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami berdoa agar setiap orang yang mendengar firman-Mu dapat memahami dan menerima janji keselamatan ini, sehingga mereka juga dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan sebagai saksi atas kebaikan-Mu, agar banyak jiwa dapat mengenal kasih dan anugerah-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Terangilah jalan kami, kuatkan langkah kami, dan pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, sehingga kami dapat tinggal bersamamu dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku sekalian, dengarkanlah nasihat orang tua, takutlah akan Tuhan. Tak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kerjakanlah pekerjaanmu dengan setia dan jujur. Dan juga hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Juga kamu harus ingat anak-anakku, di dalam segala hal, kalaupun kau sudah berhasil, tetaplah rendah hati dan takut akan Tuhan, maka engkau akan berhasil. Amin. Halo, nama saya Christian. Saya akan membacakan quotes. Saat kita menunjukkan rasa syukur kita atas keindahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat Emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Emak udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you Oma.
Sehat selalu, Mak. Semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you, Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you, jagain. God bless you. Mama Yeye sehat selalu. Caca, saya Mama Yeye. Naina ya, Ma. Oma, I love you. Hai usiang aku. Nana deh, Ma. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, engkong, mama. Senang sekali mempunyai emangkong seperti kalian. I love you, Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. berpegang pada kebenaran. Maka apa yang kita lakukan itu tetap bisa bermanfaat.